Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Ikram di channel YouTube Ikram Official. Nah teman-teman, jadi hari ini adalah tanggal merah, yaitu memperingati Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW. Di sini aku mau bahas tentang uh, 10 hikmah Isra Miraj di tahun ini. Jadi sebelum bahas materinya, jangan lupa untuk support channel official dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga buat di like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Kita akan bahas materinya, tapi setelah yang satu ini. Nah, jadi setelah intro tadi nih, aku mau bahas sedikit materi tentang Isra Miraj. Buat kalian yang belum tahu apa, jadi eh, aku jelasin ini, Isra Miraj itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan menuju langit ketujuh untuk mendapatkan wahyu, yaitu kewajiban menunaikan sholat lima waktu. Nah, kita bahas nih sekarang itu ada 10 hikmah Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari untuk diamalkan oleh umat Islam. Nah, Isra Miraj itu jatuh pada tanggal 18 Februari sekarang, ya. Nah, untuk pengertian dari Isra Miraj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha, adalah tempat langitnya yang sifat goib, tidak mungkin dijangkau oleh kaca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau juga oleh akal pikiran. Nah, lantas apa saja sih hikmah Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari? Dirangkum di dalam NU online ada 10 hikmah Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu hikmah Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari adalah memahami tanda-tanda kebesaran Allah seperti peristiwa tersebut. Dalam Isra Miraj, Rasulullah mampu melihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Ia memiliki 600 sayap hingga menutup langit. Allah juga memperlihatkan surga dan neraka dan beberapa keajaiban lainnya. Nah, poin yang kedua adalah membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah Isra Miraj salah satunya adalah sebelum menghadap Allah, jiwa dan raga dalam keadaan bersurga dan neraka dan beberapa keajaiban lainnya. Nah, poin yang kedua adalah membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah Isra Miraj salah satunya adalah sebelum menghadap Allah, jiwa dan raga dalam keadaan bersih dari segala kotoran dan najis. Sebab diriwayatkan sebelum melakukan perjalanan Mi'raj, malaikat membelah dada Nabi Muhammad dan dibersihkan itu menggunakan air Zam-Zam. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan ke tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah-hikmah. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga itu pentingnya derajat kehambaan. Tingginya derajat kehambaan juga menjadi salah satu hikmah Isra Miraj dalam surat Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Miraj. Kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad adalah abdun, yang berarti hamba. Ini mewujudkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mendapat derajat begitu luhur di sisi Allah. Yang keempat, pembekalan dakwah yang tangguh. Hikmah Isra Miraj juga menjadi pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Miraj, orang-orang yang Nabi Muhammad cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah lakukan ini agar Nabi benar-benar tangguh dalam berdakwah. Yang kelima, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Selanjutnya, hikmah Isra Miraj adalah menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Miraj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialami oleh penduduk Mekah. Banyak orang yang tidak percaya dengan kabar tidak masuk akal ini, menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapatkan sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Nah, dalam perjalanan Isra Miraj yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut dan menjadi hikmah Isra Miraj. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat sholat sebelum akhirnya berganti Ka'bah. Pahala sholat Baitul Maqdis. Poin selanjutnya yaitu Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj di Mekah, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama suci dan menjadi salah satu hikmah dari Islam tersebut. Nah, poin yang terakhir adalah memantapkan Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Rasulullah hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Rasulullah SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ilmu yakin. Ketika seseorang sudah sampai pada ilmu yakin, maka kemantapan apa yang diyakininya semakin kuat dan menjadi hikmah di balik terjadinya Isra Miraj. Nah, jadi beberapa poin yang aku tadi sampaikan mungkin mudah-mudahan ada sedikit yang terserap oleh kalian, dan bagi materi ini mungkin jika ada kurang atau misalkan ada kesalahpahaman dalam membacain materinya, kalian boleh komen di bawah dan kita sharing tentang perjalanan Nabi surga dan neraka dan beberapa keajaiban lainnya. Nah, poin yang kedua adalah membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah Isra Miraj salah satunya adalah sebelum menghadap Allah
diriwayatkan sebelum melakukan perjalanan Mi'raj, malaikat membelah dada Nabi Muhammad dan dibersihkan itu menggunakan air Zam-Zam. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan ke tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu pentingnya derajat kehambaan. Tingginya derajat kehambaan juga menjadi salah satu hikmah Isra Miraj. Dalam surat Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Miraj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad adalah Abdul, yang berarti hamba. Ini mewujudkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah mendapat derajat begitu luhur di sisi Allah. Yang keempat, pembekalan dakwah yang tangguh. Hikmah Isra Miraj juga menjadi pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Miraj, orang-orang yang Nabi Muhammad cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah lakukan ini agar Nabi benar-benar tangguh dalam berdakwah. Yang kelima, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Selanjutnya, hikmah Isra Miraj adalah menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Miraj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialami oleh penduduk Mekah. Banyak orang yang tidak percaya dengan kabar tidak masuk akal ini, menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak pendapat. Baitul Maqdis. Poin selanjutnya yaitu Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj di Mekah, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama suci dan menjadi salah satu hikmah dari Islam tersebut. Nah, poin yang terakhir adalah memantapkan Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Rasulullah hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Rasulullah SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ilmu yakin. Ketika seseorang sudah sampai pada ilmu yakin, maka kemantapan apa yang diyakininya semakin kuat dan menjadi hikmah di balik terjadinya Isra Miraj. Nah, jadi beberapa poin yang aku tadi sampaikan mungkin mudah-mudahan ada sedikit yang terserap oleh kalian, dan bagi materi ini mungkin jika ada kurang atau misalkan ada kesalahpahaman dalam membacain materinya, kalian boleh komen di bawah dan kita sharing tentang perjalanan Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mirajnya dari Mekah ke Madinah. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Jadi jangan lupa untuk di support